Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oh, ada banyak apa saya tempat ini? Sudah banyak kayaknya. Senyum-senyum aja ada tadi. Baiklah, langsung saja pada kelas dipersiapkan lokalnya. Ayo. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Ramai. Selain bacanya doa tadi, anda semua dapat fokus bisa belajar hari ini. Nah, baiklah, pada pertemuan kedua ini setelah lebaran kita masuk ke materi sistem komputer. Nah, sebelumnya Anda semua sudah pernah nggak menggunakan sistem komputer seperti komputer dan lainnya? Pernah? Apa aja yang buka biasanya kalau di komputer? Hah? Aplikasi. Aplikasi? Oh, belum tahu apa aplikasi itu. Sistem apa ya? Hah? Sistem komputer tadi ya? Ya, sistem komputer. Apa saya yang buka? Nah, apa aja ada? Perangkat-perangkatnya apa, Pak? Perangkatnya. Ya. Aplikasi yang sering digunakan apa? Aplikasi. Ya. Windows. Terus? Ya, baru. Word. Itu termasuk Windows. Baru. Sejenis apa? Bagus. Ya. Kebanyakan memang kalau dari komputer kita menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint. Ya. Ada pun juga kemungkinan main game ya di komputer tersebut. Pengalaman Pak ya? Hah? Pengalaman. Iyalah, Bapak kan pernah enggak. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi utama, yakni komponen sistem komputer. Nah, apa saja komponen dari sistem komputer tersebut anak-anak? Dia terdiri dari tiga komponen. Input. Ini Pak. Ada perangkat input, perangkat output. Dan lupa sih Pak. Lupa Pak. Dia terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat lunak, dan terakhir pengguna. pengguna. Bagus.
Ada kelihatan tulisan Bapak kan? Kelihatan Pak? Nah, inilah tiga komponen dasar dari sistem komputer. Nah, langsung masuk ke materi atau materi pertama, yakni perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini merupakan peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat kita lihat dan kita pindahkan. Seperti laptop ini adalah sebuah hardware dari sistem komputer. Nah, dari hardware ini terdapat lagi 4 bagian, yakni yang pertama untuk input, masukkan. Lalu output keluaran. Lalu prosesi. Nah, inilah bagian dari hardware. Apa bagiannya? Yang pertama itu input atau masukan, lalu yang kedua itu output atau keluaran, dan yang ketiga pemrosesan atau processing, dan yang terakhir storage atau penyimpanan. Nah, contoh perangkat pintar yang bisa kita jadikan hardware yakni seperti itu smartwatch yang sudah menggunakan giroskop, yang Apple Watch itu ya, atau yang lainnya. Lalu sinyal infrared dari remote TV. Nah, selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak. Perangkat lunak itu biasanya apa artinya tuh? Ada yang bisa dijelaskan? Jadi pada perangkat lunak itu perangkat yang tidak bisa digambar tapi dia bisa dilihat Pak. Bagus saja. Ya, perangkat lunak itu seperti kayak aplikasi atau lebih tepatnya berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan
dari sistem komputer tersebut. Nah, pada sistem software ini terdapat 3 kategori. Yang pertama, kategori yang pertama yaitu sistem operasi. Nah, yakni sistem operasi ini sebuah program yang ditulis untuk melayani serta berinteraksi dengan perangkat keras. Nah, contoh-contoh sistem operasi ada yang tahu apa? Kayak di laptop apa sistem operasinya? macOS, Windows, Linux. Kalau dari HP, Android. Bagus ada. Contohnya, contoh dari sistem operasi yakni Windows yang datang hal tadi, OS atau Linux. Nah, ini adalah contoh dari sistem operasi yang ada di software ya. Windows OS dan Linux. Nah, adapun cara kerja dari sistem operasi ini yaitu Nah, cara kerja sistem operasi yakni berawal dari data Nah, data tadi dikirim ke memori. Nah, data ini dikirim ke memori dan sekalian dijalankan oleh program. Lalu dari memori program tersebut akan memproses ke sistem operasi. Lalu dari sistem operasi mencari data yang diperlukan menuju memori lagi di sini. Lalu sistem operasi menjalankan kontrol terhadap program tersebut. Yes, silakan.
program tersebut. Nah, setelah dijalankan, sistem operasi tadi menjadi data yang diperlukan di memori, lalu dikontrol terhadap programnya, kontrol di sini, lalu setelah diprogram dan disalin datanya, nah alhasil langsung ke sistem komputer atau sistem komputasi ini. Setelah dari sini sistem komputasi baru dijalankan melalui atau dikeluarkan oleh monitor data-data tadi. Oke, lanjut ke perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini biasa disingkat menjadi aplikasi. Ini singkatannya menjadi aplikasi, lalu merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada sistem operasi. Nah, aplikasi adalah program komputer yang siap pakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Nah, ada pun berbagai contoh program aplikasi di antaranya. Yang pertama, aplikasi pengolah kata. Nah, seperti yang dikatakan Abdullah tadi, aplikasi pengolah kata kebanyakan yang digunakan yakni Microsoft Word dan Notepad. Nah, lalu ada lagi aplikasi mengolah lembar kerja. Nah, di sini ada yang coba aplikasi pengolah lembar kerja. Dan beda saya beda oke. Itu yang main HP nanti bapak sita HP-nya, mending simpan dulu. Tiga, aplikasi presentasi.
Nah, di sini udah ada yang pernah pakai belum aplikasi-aplikasi ini? Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi terakhir, yakni perangkat lunak pemrograman. Nah, ada yang tebak perangkat lunak pemrograman itu apa? Dan aplikasi apa yang digunakan? Kamu udah baca buku semalam ya? Tidak. Langsung saja. Nah, perangkat lunak pemrograman ini ditujukan untuk programmer dan pengembang komputer yang menulis kode komputer. Nah, adapun perangkat lunak dari untuk pemrograman ini yakni aplikasi menggunakan tuh seperti C++. Nah, aplikasi itu terdiri dari C++, Visual Basic, Python dan lain-lain. Nah, apakah Anda semua pernah menggunakan aplikasi C++, Visual Basic atau Python? Pernah belum? Tapi yang 11 Pak. Berarti sudah mengerti sedikit ya? Tidak ada sih Pak. Kode programan. Nah, inilah aplikasi yang digunakan untuk buat program tersebut. Nah, sebelum kita pulang, apakah ada Anda yang bisa? Oh, belum usah lagi ya. Kita kasih kuis saja, kasih kuis.
keluarkan kertas masing-masing. Coba. Kuisnya tuh masih berkaitan dengan pelajaran kita ini. Sudah dikeluarkan kertasnya masing-masing. Baiklah, Bapak ketikkan soalnya. Nah, yang pertama jelaskanlah apa itu perangkat keras atau hardware. Nah, yang kedua jelaskanlah apa itu perangkat lunak atau software. Nah, belum. Udah. Yang ketiga, tuliskanlah 3 kategori dari perangkat lunak atau software. Tuliskanlah 3 kategori dari perangkat lunak atau software. Dari perangkat lunak ya. 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 Maksudnya ini Pak? 3 kategori dari perangkat lunak tadi. Contohnya Yang Pak? software tadi. Contohnya? Contohnya, carilah itu untuk kuis. Tunggu dulu. Sepertinya waktu kita sudah mepet. Jadi ini Bapak kasihkan ini untuk PR sejarah. Ini Pak, kita belum keluar ya Pak? Hah? Mana? Tapi ya Pak? Sudah lah ikut saja Bu. Dah, langsung. Lagi Pak, soalnya Pak. Soal 4, tuliskanlah beberapa perangkat penyimpanan. Tuliskanlah. Beberapa perangkat penyimpanan data yang sering digunakan. Memori. Yang disebut sekarang. Udah Pak? Nah, yang terakhir belum lagi. Nah, Bapak ini Pak. Lanjut Pak. Nah, yang terakhir jelaskanlah apa itu CPU. Udah Pak? Dah? Selesai, belum Pak? PN dia udah. Udah jadi kuis dong. Nah, jam kita sudah mepet. Kenapa? Udah selesai Pak. Ya. Pak bilang dulu kuis Pak. Oke Pak. Daerah Ya. Saya udah kuis sendiri Pak. Dah? Siap Pak. Udah, siapkan lagi kelasnya untuk ulang. Sebelah. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, silakan. Keren. Pelajaran. Masih warahmatullahi wabarakatuh.